Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, untuk perkuliahan kita, materi yang hendak saya sajikan untuk hari ini adalah terkait dengan perjanjian dan kontrak. Yang tentu ada kaitannya dengan aspek ekonomi yang menjadi suatu pembahasan kita dalam secara mata kuliah kita terkait dengan aspek hukum dalam ekonomi. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa hukum perjanjian itu tentu ini akan masuk pada spesifik pada terkait dengan hukum perdata. Namun dalam praktik-praktik ekonomi, maka itu sangat dibutuhkan dalam rangka menjalankan suatu aktivitas di dalam perekonomian kita, dalam aktivitas transaksi kita, aktivitas di dalam keilmuan yang ada hubungannya antara hukum dengan ekonomi. Persoalan ekonomi ini memang tidak bisa dipisahkan dengan aspek hukum, karena terkait dengan kita masuk dalam kerangka hukum. Dalam hari ini adalah kita masuk dalam rangka ranah sebagai negara hukum, tentu harus berangkat daripada berdasar pada hukum. Nah, sekarang kita lihat pada spesifik yang saya ingin jelaskan terkait dengan hukum perjanjian. Di pasal 1313 perdata itu, bahwa dia ada ditafsirkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi dalam suatu perjanjian itu ada suatu ada suatu hubungan timbal balik antara orang dengan orang, orang dengan kelompok, orang dengan kelompok atau kelompok dengan orang. Jadi sehingga kalau kita melihat di sini sebenarnya kalau hari ini yang terjadi, kita kuliah hari ini itu di pukul sekian, itu merupakan suatu perjanjian juga. Jadi saya katakan bahwa kita akan masuk di jam 1. Nah, itu artinya bahwa itu adalah perkuliahan atau perjanjian yang dilakukan dari orang ke kelompok. Nah, inilah yang kita lakukan hari ini. Begitu juga dengan bentuk-bentuk lain dalam transaksi-transaksi ekonomi yang lain itu ada dimaksudkan adalah pada orang dengan orang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Walaupun demikian, saudara-saudara sekalian, bahwa memang pada pengertian ini mengandung banyak kritik yang banyak dari ahli hukum, karena ini bisa dapat menimbulkan penafsiran. Nah, kenapa? Karena perjanjian tersebut bersifat sepihak. Ya. Padahal dalam perjanjian harusnya terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi pada prinsip saudara-saudara sekalian, bahwa dalam kemudian lahirnya suatu perjanjian tersebut, idealnya adalah ada suatu balances, ada keseimbangan antara pihak-pihak, antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Nah, kalau kita mau melihat apa sih sebenarnya keseimbangannya, apa keseimbangan antara pihak-pihak tersebut, maka dapat dilihat daripada apa hak daripada pihak pertama dan apa hak pihak yang lainnya, apa kewajiban pihak pertama dan apa kewajiban pihak lainnya. Ini paling tidak dimaksudkan bahwa harus ada keseimbangan di dalam perjanjian tersebut. Nah, untuk itu secara sederhana bahwa perjanjian dapat dirumuskan sebagai sebuah perbuatan di mana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain. Tapi pada prinsipnya bahwa ketentuannya bahwa terkait dengan harus seimbang. Nah, kalau saya melihat bahwa sesungguhnya kesepakatan itulah antara satu pihak dengan pihak lain itu kemudian menjadi suatu tolak ukur daripada keseimbangan yang dimaksud. Nah, namun demikian tentu tidak ada pihak yang harus kita coba, tidak ada pihak yang harus
dikorbankan atau dirugikan dalam suatu perjanjian tersebut. Itu makna dan filosofi daripada suatu perjanjian. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana modelnya adalah perjanjian dan kontrak. Nah, pengertian standar kontrak. Nah, sekarang kita lihat. Nah, tadi ranah perjanjiannya. Sekarang standar kontrak adalah perjanjian yang isinya telah ditetapkan lebih dahulu secara tertulis. Jadi seidealnya bahwa perjanjian itu dilakukan tentu dengan ranah dilakukan secara tertulis berupa formulir-formulirnya diadakan dalam jumlah tidak terbatas. Tentu tidak ada batasan bagaimana model ikatan perjanjian tersebut. Nah, untuk ditawarkan kepada konsumen tanpa memperhatikan perbedaan kondisi pada konsumen itu menurut Johannes Gunawan. Nah, selanjutnya perjanjian yang isinya dibakukan dituangkan dalam bentuk formulir. Jadi paling tidak bahwa dalam suatu masa nanti ke depan saudara-saudara sekalian ketika masuk pada ranah perjanjian bisnis, perjanjian antar personal itu idealnya dituangkan dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk formulir-formulir yang dapat dijadikan sebagai suatu kesepahaman bersama, suatu kebersamaan bersama. Tentu mungkin ada mengatakan, misalnya muncul pertanyaan, Pak, bagaimana kalau misalnya perjanjian tersebut adalah atau kontrak tersebut ada materinya? Yang biasa orang mengatakan, kuat secara hukum itu karena ada materinya. Maaf, itu materi itu bukan kekuatan hukum, itu kekuatan waktu. Kekuatan waktu. Makanya coba adik-adik sekalian lihat kalau ada materi itu, lihat coba di dalam materi itu ada yang harusnya Anda tulis kalau bikin materi. Terkadang kita lupa. Di situ ada tahun dan tanggal, ada bulan. Harusnya setelah Anda tanda tangan itu biasanya Anda biasanya langsung tanda tangani, Anda tidak tulis materinya. Coba kita lihat ya. Google. Ribu. Coba Anda lihat, perhatikan baik-baik kalau ketika Anda kemudian membuat yang namanya materi. Nah, ini kan, nah, kita lihat. Nah, ini maksudnya, dilihat, perhatikan ini. Terkadang kita membuat tanda tangan pakai materi ini, tapi Anda tidak sadar bahwa ada yang harus Anda tulis ini. Tulis tanggalnya, tanggal sekarang misalnya 12 atau 15, bulannya dan tahunnya. Makanya materi itu sekali pakai. Nah, kalau kita ini orang Indonesia, biasa tak 5 kali dipakai. 1 kali ludah, pakai air liur, selanjutnya pakai lem. Itu pun lagi dibasah-basah belakangnya supaya robek belakangnya, kemudian dipakai lagi. Sesungguhnya materi itu 1 kali pakai. Jadi ini adalah bukan kekuatan hukum. Itu yang perlu Anda ketahui. Materi itu bukan kekuatan hukum. Jangan mengatakan bahwa kuat perjanjian saya kan. Itu secara hukum itu ada materinya. Enggak. Materai itu menunjukkan suatu bentuk di mana berlaku lama daripada perjanjian itu ada. Ya, ini nih tanggal, kemudian tulis tanggalnya, kemudian ada Desember misalnya 2020. Itu maksudnya. Oke, lanjut. Nah, perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Ya, dalam bentuk formulir maksudnya itu bentuk form, bentuk kertas gitu. Ada nama para pihak, ada hak dan kewajiban para pihak, ada hak para pihak, ada kewajiban para pihak, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, perjanjian baku itu perjanjian dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi siapapun yang menutup perjanjian dengan tanpa kecuali. Nah, disusun terlebih dahulu secara sepihak, serta dibangun oleh syarat-syarat standar. Boleh saja misalnya dalam perjanjian itu disusun secara pihak, baru kemudian ditawarkan kepada pihak lain. Setelah kemudian pihak lain menyepakati, maka pihak lain itu kemudian memberikan suatu kesepakatan. Setelah ada sepakat, maka diberi tanda tangan. Jadi mungkin kalau pertanyaan, Pak, kalau seperti itu modelnya, di mana dong kekuatan hukumnya? Kita punya perjanjiannya. Tentunya harusnya Anda bawa perjanjian tersebut di akta, di notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk itu. Jadi perjanjian Anda itu Anda bawa masing-masing berada di depan notaris, kemudian ditandatangan notaris, diketahui oleh notaris.
Oleh karena itu sudah diberi stempel. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa kuat Anda punya perjanjian kalau hanya menggunakan materai, enggak seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya bahwa ditawarkan para pihak untuk disetujui dengan hampir tidak ada kebebasan bagi pihak yang diberi untuk melakukan negosiasi atas apa yang ditawarkan. Sedangkan hal ini dibakukan biasanya meliputi model, rumus, dan ukuran. Kalau itu modelnya perjanjian baku ya, perjanjian yang memang sudah seperti itu modelnya, sudah baku begitu maksudnya. Nah, selanjutnya apa? Nah, ada jenis kontrak. Ada jenis kontrak yang standar ya. Ditinjau dari segi pihak mana yang menetapkan isi dan persyaratan kontrak sebelum mereka ditawarkan kepada konsumen secara massal, maka dapat dibedakan menjadi satu. Ada kontrak standar yang isinya, jadi ada kontrak yang standar yang standar isinya itu kemudian ditetapkan oleh produser atau kreditur. Ditinjau dari segi pihak mana yang ditetapkannya. Kemudian ada kontrak yang isinya merupakan kesepakatan dua atau lebih pihak. Itu ada dua pihak, ada berapa pihak. Ada kontrak juga standar yang isinya ditetapkan oleh pihak ketiga. Jadi pihak pertama, ada pihak kedua, ada pihak ketiga. Nah, ditinjau dari format atau bentuk suatu kontrak, persyaratan dibakukan dapat dibedakan ada dua, yaitu kontrak standar menyatu dan kontrak standar terpisah. Itu kontrak standar terpisah. Nah, sedangkan kalau ditinjau dari segi penandatanganan perjanjian dapat dibedakan, itu kontrak standar yang baru dianggap pengikat satu saat ditandatangani. Oke. Kemudian kontrak standar yang tidak perlu ditandatangani saat penutupan. Nah, ini jenis-jenis saudara-saudara sekalian yang secara sepintas perlu Anda ketahui dalam kontrak yang sifatnya standar.